Suatu ketika, film diawali dengan diperkenalkannya si pemeran utama yaitu Nora dan sang ayahnya bernama Tobias. Pada saat itu, mereka tengah mendaki pegunungan Troll tepatnya di Romsdalen, Norwegia. Setelah mereka sampai di puncak, sang ayah menceritakan sebuah dongeng tentang troll kepada anaknya, yaitu makhluk raksasa yang terbuat dari batu dan menghilang di siang hari. Akan tetapi, Nora yang akan beranjak dewasa hanya menganggap dongeng itu omong kosong. Lantas, sang ayah meminta Nora untuk mempercayai dongeng tersebut agar bisa melihat troll dengan keyakinannya. Beberapa tahun kemudian, Nora kini telah dewasa, dan kala itu Nora telah berprofesi sebagai arkeolog. Di sana Nora tengah mencari sebuah fosil tepatnya di pantai Norwegia. Rupanya penggalian itu telah berlangsung selama 6 bulan dan mereka belum menemukan apapun. Namun saat mereka akan menyerah dan menyudahi penggalian, Nora pun menemukan sesuatu. My God, would you... Scene beralih di suatu tempat bernama Pegunungan Dovre. Kala itu, beberapa alat berat tengah beroperasi di gunung tersebut. Rupanya gunung itu pun akan dilubangi untuk pembangunan rel kereta api. Sementara itu, di luar warga sekitar pun tengah melakukan demo. Mereka menginginkan gunung tersebut tidak dihancurkan. Dan setelah itu, para pekerja pun kembali memasuki gunung tersebut. Namun tiba-tiba mereka mendengar raungan di gunung tersebut. Rupanya, kejadian itu pun diketahui oleh pemerintah. Karena dari satelit mereka melihat Gunung Dovre telah hancur. Namun mereka pun belum mengetahui apa penyebab dari hancurnya Gunung Dovre. Lantas akan hal tersebut, seorang bernama Andreas, kita sebut saja si Andre, tidak pakai taulani, langsung menjemput sang Perdana Menteri Norwegia dan memberitahunya akan kejadian tersebut. Terlihat, tak hanya gunung itu saja yang hancur, tetapi dari satelit mereka melihat jejak kaki berukuran raksasa. Dan karena hal tersebut, si Perdana Menteri meminta Andre untuk mendatangkan seorang arkeolog. Sementara itu, Nora yang tengah merayakan keberhasilannya menemukan fosil pun didatangi oleh tim militer Norwegia. Dan Nora diminta ikut mereka ke markas militer Norwegia. Sesampainya di sana, Nora pun disambut oleh si Andre. Lalu Nora diajak ke dalam untuk segera mengikuti rapat para petinggi negara. Kala itu, rapat tersebut dipimpin oleh seorang jenderal. Di sana sang jenderal dan para petinggi negara telah melihat gunung dan jejak tersebut. Lalu kemudian para petinggi itu pun hanya berteori, berlaga sok pintar dan tak percaya itu adalah jejak kaki, melainkan itu adalah pergeseran tanah yang terjadi akibat gempa bumi. Beberapa saat kemudian, seorang yang sangat ahli di bidang IT mendatangi rapat tersebut. Beliau bernama Sigrida. Ia memberitahu bahwa Sigrid berhasil meretas ponsel dari warga yang sempat unjuk rasa di sana. Dan ia menemukan video saat gunung itu hancur. Stop. Ya, mereka menemukan makhluk berukuran raksasa di gunung tersebut. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan oleh suatu keluarga yang bertempat tinggal di kaki pegunungan Dovre, dan kala itu mereka tengah menikmati teh. Namun tak lama kemudian mereka merasakan getaran yang amat kuat, dan karena hal tersebut mereka pun segera berlindung di ruangan bawah tanah. Sementara itu, para petinggi pun belum dapat memastikan tentang makhluk apa yang berada di pegunungan tersebut. Dan tiba-tiba, mereka pun mendapat kabar bahwa ada jejak kaki besar di kaki pegunungan Dovre. Lalu mereka pun mengirimkan Nora dan Andre untuk pergi ke tempat tersebut. Dan sesampai di sana, mereka pun disambut oleh seorang tentara yaitu Kapten Chris. Rupanya, para tentara telah mengevakuasi wilayah tersebut. Karena dari beberapa narasumber, makhluk yang mereka lihat memiliki suara yang sangat menggelegar, dengan tangan dan kaki yang sangat besar.
Usai mewawancarainya, Nora pun segera melihat jejak kaki tersebut untuk mengeceknya dengan sinar UV. Karena jika bekas makhluk hidup, maka tanda biologisnya akan terlihat. Namun rupanya Nora tak menemukan apapun. Lantas, mereka segera terbang untuk mengikuti jejak tersebut sampai ke ujung dari jejak tersebut. Dan rupanya mereka tak menemukan apapun. Bahkan sensor thermal pun tak mendeteksi panas dari makhluk hidup. Di sana Nora pun semakin terkejut karena ciri-ciri makhluk tersebut sangat mirip dengan makhluk di dongeng ayahnya. Lalu kemudian Nora pun mendatangi sang ayah. Dari tingkah lakunya, ternyata sang ayah mengalami gangguan jiwa. Hal itu terjadi karena sang ayah sangat terobsesi untuk membuktikan kebenaran tentang troll, sehingga masyarakat pun menganggapnya gila. Namun pada akhirnya, ayahnya gila beneran. Di sana, Nora memberitahu video tentang munculnya makhluk dari dalam gunung. Dan setelah melihatnya, sang ayah pun sangat bersemangat. Ia segera mengambil tas dan meminta mereka untuk segera pergi. Mereka pun mendatangi ujung dari jejak tersebut. Terlihat sang ayah mengelilingi bebatuan, bahkan sampai menjajal tanah di bebatuan tersebut. Dan Fotografin stemmer jo ikke. mereka pun segera berlari untuk menaiki helikopter, dan mereka segera menghubungi markas akan hal tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka telah kembali di markas militer. Di sana, sang ayah pun menjelaskan makhluk tersebut kepada pemerintah. Namun pemerintah pun tidak percaya mengenai dongeng tentang troll, dan pemerintah berencana untuk menyerang makhluk tersebut. Singkat cerita, Nora pun mengundurkan diri dan membiarkan pemerintah saja yang menghadapi troll. Namun, sang ayah berkata bahwa pemerintah tidak mengerti tentang makhluk tersebut dan petualangan pun baru dimulai. Lantas, mereka pun mendatangi Chris, lalu meminta izin agar dibolehkan untuk ikut menyerang troll. Di malam itu, beberapa pasukan pun dikerahkan untuk menyerang troll. Terlihat mereka mendatangi hutan dan menunggunya di sana. Sambil menunggunya di sana, sang ayah pun mengingatkan dongeng tentang troll kepada Nora. Dan karena mendengar hal itu, Nora pun teringat dengan mendiang ibunya. Karena ternyata sang ibu pun sering menceritakan troll kepada Nora. Beberapa saat kemudian, troll itu pun sampai di hutan tersebut. Di sana, Chris meminta prajuritnya untuk menyerang dengan bazooka. Namun, makhluk tersebut memiliki regenerasi yang sangat cepat, sehingga serangan tersebut tak memberikan efek apapun. Lantas, Chris mengerahkan seluruh pasukan untuk menyerangnya. Serangan itu pun tak memberikan efek apapun. Lantas, mereka segera mundur karena troll tersebut semakin marah. Hal itu pun menyebabkan seorang prajurit terluka. Lantas, prajurit itu pun bersembunyi. Namun, troll itu bisa mencium bau darah dari luka si prajurit. Dan di sana, sang ayah pun dengan keberaniannya justru ingin membuktikan bahwa troll bukanlah makhluk buas. Dan terlihat, sang ayah pun berhasil menenangkan troll tersebut. Namun saat troll itu tenang, seorang prajurit menembak troll tersebut. Akibatnya, saat troll itu memutar badan, sang ayah terkena ekor troll. Hal itu pun membuat sang ayah sekarat. Sebelum meninggal, sang ayah berpesan untuk mempercayai dongeng tentang troll. Lalu kemudian, sang ayah pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sesampai di markas, Nora pun masih berduka atas kematian sang ayah. Tak hanya itu, Chris juga bingung, karena serangan militer tak memberikan efek pada troll. Alhasil, mereka tak punya pilihan selain mempercayai dongeng. Lalu Nora pun menyarankan militer untuk memancing troll dengan lonceng gereja. Karena berdasarkan cerita, troll membenci suara lonceng. Di lain sisi, troll itu pun mendatangi tempat wisata. Dan kalau kita lihat, troll ini tidak menyerang manusia jika tak diganggu.
Di waktu yang bersamaan, tim militer pun datang dengan membawa lonceng. Dan benar saja, troll itu pun menjadi murka. Tak sejahat yang dipikirkan, troll tersebut justru menyelamatkan manusia. Sementara itu, Nora pun memilih cabut karena seluruh helikopter telah dihancurkan. Beberapa saat kemudian, berita tentang troll telah menyebar di seluruh dunia. Sementara itu, pemerintah merasa kecewa karena rencana Nora tak mampu mengalahkan troll. Dan saat ini troll tersebut mengarah ke ibu kota. Alhasil, Nora pun dipulangkan dan pemerintah akan melawan troll dengan cara mereka. Saat melakukan rapat, pemerintah berencana untuk membunuh troll menggunakan bom. Di sana, Andreas sempat menyangga rencana tersebut. Namun para petinggi itu pun justru memintanya keluar dari rapat tersebut. Dan alhasil, Andreas pun mengundurkan diri sebagai penasehat karena ia sudah muak dengan sikap para petinggi itu. Setelah rapat itu selesai, pemerintah pun segera mengevakuasi penduduk di ibu kota agar tidak ada korban saat bom itu meledak. Sementara itu, saat di jalan pulang, Nora melihat catatan milik sang ayah bahwa ia menemukan kata Sinding, ya bukan Sinting, dan tulisan kerajaan. Lantas, Andre pun teringat bahwa di istana kerajaan ada seorang pejabat bernama Rikat Sinting. Tuh kan jadi beneran. Dari sini ia mengira bahwa Sinding memiliki kaitan dengan troll. Lantas, mereka segera bergegas ke istana kerajaan. Sesampai di sana, Sinding yang pernah bertemu dengan Andre pun justru lebih mengenal Nora. Tak hanya itu, rupanya Sinding berteman dekat dengan ayah Nora. Namun Sinding terpaksa memenjarakan ayahnya dan menyatakannya gila karena hampir saja sang ayah membocorkan sebuah konspirasi besar. Lalu Sinding pun mengajak mereka ke ruangan bawah tanah. Dan mereka terkejut karena istana kerajaan dibangun tepat di kerajaan troll. Under kristningen av Norge renset Olaf familie. Han visste att ingen var mer sårbar än... Sinding berkata bahwa di abad ke-18an Raja Norwegia membantai seluruh troll karena menyimpang dengan ajaran Kristen. Oleh karena itu, troll membenci lonceng gereja. Namun beberapa orang ada yang sempat menyelamatkan satu anak dari Raja Troll. Dan troll itu pun dikurung di Gunung Dovre. Alhasil, Nora berpikir bahwa troll yang ada di luar sana akan mendatangi istana kerajaan karena tempat itu adalah rumahnya. Lalu Nora pun tak sengaja menyenteri tulang tersebut dengan sinar UV. Dan ternyata tulang itu pun berubah menjadi batu. Hal itu pun membuat mereka bingung, termasuk saya sendiri ya. Karena troll itu sempat muncul di siang hari dan tak terjadi apa-apa. Namun Nora menjelaskan, saat itu cuaca sedang mendung dan tak ada cahaya matahari. Lalu kemudian Nora menelpon Chris untuk mempersiapkan sinar UV berskala besar dan mempersiapkannya di lapangan Oslo. Sementara itu, Andreas juga menelpon Sigrid. Di sana ia meminta agar Sigrid meretas sistem bom tersebut karena ia dan Nora akan memancing troll ke lapangan Oslo. Di lain sisi, Chris pun memanggil bantuan dari seluruh rekan-rekannya untuk membawakan lampu super terang ke lapangan Oslo. Sementara itu, pesawat yang akan menjatuhkan bom telah sampai di kota Oslo. Dan Sigrid pun berhasil meretas sistem tersebut. Lantas, Nora dan Andre pun segera mengikat tengkorak troll di mobil pick up. Lalu kemudian mereka segera mendatangi troll itu dan memancingnya dengan tengkorak tersebut. Akan tetapi, tengkorak itu pun terjatuh. Dan saat troll itu mengambilnya, ia bersedih karena teringat dengan para leluhurnya. Setelah itu, troll itu pun menjadi murka.
Lalu kemudian Nora pun segera tancap gas karena troll tersebut mengejar mereka. Singkat cerita, mereka telah sampai di lapangan Oslo. Namun sesampai di sana, troll itu pun berhasil melempar mobil Nora. Troll itu pun berhasil terperangkap. Akan tetapi, Nora justru nggak tega karena melihat troll itu kesakitan. Lalu ia pun mematikan lampu-lampu tersebut dan meminta troll untuk segera pergi dari lapangan Oslo. Namun tiba-tiba sinar matahari telah bersinar hingga membuatnya terbunuh, yang artinya misi telah selesai. Beberapa saat kemudian, Perdana Menteri dan para petinggi telah sampai. Di sana, mereka pun menamai batu tersebut dengan nama ayah Nora, yaitu Bukit Tobias. Di akhir film, kita diperlihatkan bahwa masih ada troll yang bangkit di pegunungan, dan film pun selesai.